Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Dina Irmawan. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori intertekstual. Apa itu teori intertekstual? Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks yang lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Intertekstual bisa juga dikatakan keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir, kemudian adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir, berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Intertekstual dapat berupa hubungan intrinsik maupun ekstrinsik yang melalui beberapa unsur karya sastra yang sebelumnya diserap, ditentang, dan dirubah pada karya sastra yang baru yang diduga memiliki bentuk-bentuk hubungan tertentu, yaitu hubungan intrinsik dalam teks-teks yang akan dikaji. Teori intertekstual sangat penting dalam memahami sastra. Tidak ada karya yang asli dalam pengertian yang sesungguhnya. Artinya, tidak ada karya yang tidak diciptakan dalam keadaan kosong tanpa referensi dunia lain. Dapat disimpulkan bahwa teori intertekstual adalah sebuah teori yang berusaha untuk menemukan hubungan antara satu teks dengan teks-teks yang lain. Dengan kata lain, karya sastra yang baru merupakan sebuah informasi atau sebuah transformasi dari karya sastra yang telah lahir sebelumnya. Seorang pengarang ketika menulis karyanya pasti sudah terpengaruh oleh karya-karya yang lain. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam teks yang sedang ditulisnya pasti mengandung teks-teks yang lain. Namun pengarang tidak semata-mata hanya mencontoh saja, akan tetapi mengembangkan atau merombaknya menjadi sebuah karya yang baru dengan bahasa dan gaya yang berbeda. Pada intinya, kajian intertekstual di sini berusaha untuk menemukan aspek-aspek tertentu yang telah ada pada karya-karya sebelumnya, pada karya sastra yang muncul kemudian. Contoh novel dalam film Laskar Pelangi. Pada umumnya, cerita bergerak melalui serangkaian peristiwa menuju klimaks setelah melampaui eksposisi dan komplikasi tertentu dan berakhir pada penyelesaian cerita secara logis. Perbedaan-perbedaan yang timbul akibat proses perubahan novel Laskar Pelangi ke dalam film beserta maknanya akan dipaparkan pada bagian. Perbedaan dalam hal ini tidak saja yang berbeda secara keseluruhan dalam satu adegan misalnya, tetapi perbedaan-perbedaan yang sifatnya berdasar kemunculannya. Misalnya saja ada yang di dalam film ditampilkan tetapi tidak diceritakan di dalam novel. Begitu juga sebaliknya, adapun perubahan-perubahan tersebut dapat dibahas lebih lanjut. Alur pembuka dalam novel Laskar Pelangi ini dimana akan ditentukan apakah 9 anak yang menunggu di bangku panjang akan bersekolah atau tidak, karena apabila kurang dari 1 murid dari 10 murid yang ditentukan, maka SD Muhammadiyah terpaksa ditutup. Dalam film adegan pembuka setelah kredit title, penulis skenario mengembangkan apa yang terjadi pagi itu tidak di rumah Ikal. Diceritakan kalau Ikal tinggal bersama ayah, ibu, dan para saudaranya. Namun, di dalam novel tidak diceritakan secara detail. Hanya dipaparkan bahwa Ikal pergi ke sekolah diantar dan ditemani ayahnya. Hal ini berdasarkan kebutuhan cerita, film memvisualisasikan peran ibu Ikal dan para saudaranya, sehingga ketika pemunculan pun tidak mempengaruhi kebutuhan cerita utama. Beberapa adegan serupa atau dalam arti jika diubah tidak begitu terpengaruh dengan konflik utama. Bahan adegan terlihat dalam adegan lomba cerdas cermat. Tokoh Sahara dalam novel digantikan Mahar di film untuk mewakili SD Muhammadiyah bersama Ikal dan Lintang. Begitu juga jawaban pertanyaan cerdas cermat yang dipermasalahkan.
dalam novel tentang cincin Newton, tetapi dalam film diubah dengan jawaban berhitung waktu tiba Adi di sekolahnya. Hal itu bukan tanpa maksud selain untuk menyesuaikan substansi pelajaran dan kemampuan anak SD juga untuk memudahkan pemahaman penonton. Jadi di sebuah cerita novel dan sebuah di film sangat berbeda dari cerita yang difilmkan agar lebih mudah dipahami oleh para penonton. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang teori intertekstual. Jika ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.